Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan strategi pemasaran yang disusun oleh Umanur Aini Fajri, Devi Mutiara Jiun, Saleh Setiawan, Abdul Majid, dan Mawadatul Munir. Kami dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cenderawasih Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran. Langkah-langkah penyusunan strategi pemasaran memiliki 8 tahap. Di antaranya, mempersiapkan produk, menentukan harga yang tepat, tegaskan target yang ingin dicapai, kenali karakter konsumen, tentukan tempat yang tepat untuk memasarkan produk dan jasa, amati dan pelajari pesaing, rangkul partisipan, dan mengembangkan strategi marketing yang sesuai dengan kebutuhan. 1. Mempersiapkan produk. Produk yang disiapkan memiliki kualitas dan visual yang bagus. Persiapkan produk dengan teliti, tidak perlu terburu-buru, luangkan waktu untuk melakukan persiapan dan menyusun strategi pemasaran. Kedua, tentukan harga yang tepat. Dalam menentukan harga, tidak boleh memaksakan diri untuk memasang harga yang lebih murah dari harga produk sejenis milik pesaing. Jadikan harga pasar saja sebagai acuan. Harga jual produk sebaiknya tidak terlalu rendah dari harga pasar dan juga tidak terlalu tinggi dari harga pasar. Pertimbangkanlah biaya produk yang harus dikeluarkan, keunggulan produk, kualitas dan pelayanan yang kalian berikan. Jika memang harga produk kalian lebih tinggi, kualitas produk dan pelayanan haruslah sangat menonjol dibandingkan produk-produk pesaing, sehingga konsumen tidak merasa keberatan dengan perbedaan harga tersebut. Tentukan target yang ingin dicapai. Target 1 tahun. Target bisnis selama 1 tahun ke depan. Adanya target ini membantu kalian untuk fokus sehingga lebih produktif. Selain itu, arah marketing pun menjadi lebih jelas, begitu pula dengan konten marketing dan marketing tools yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya, merancang target. Merancang target-target kecil untuk dicapai setiap bulannya supaya target selama 1 tahun bisa terpenuhi. Target-target kecil untuk dicapai misalnya saja target menjelang lebaran dan akhir tahun. Waktu-waktu tersebut menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan khususnya untuk produk fashion dan makanan. 4. Kenali karakter konsumen. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai konsumen, mulai dari usia, jenis kelamin, status pernikahan, asal konsumen, kegemaran konsumen, profesi, perangkat yang digunakan untuk mengakses internet, waktu favorit bermain media sosial, jenis media sosial favorit, sikap atau opini terhadap suatu masalah dan informasi sejenis lainnya. Cara mengumpulkan informasi mengenai konsumen tersebut bisa memanfaatkan alat marketing pendukung seperti Google Analytics, Facebook Search Graph, Facebook Audience, Insight, Google Trend, dan tool-tool sejenis lainnya. Selanjutnya yang kelima, menentukan tempat yang tepat untuk memasarkan produk dan jasa. Menentukan tempat-tempat yang sesuai untuk memasarkan produk dan jasa bisa secara online maupun offline. Tempat yang tepat menjadi salah satu penentu tercapainya target yang telah ditetapkan. Misalnya saja, jika konsumen lebih banyak aktif di Instagram, maka tidak tepat jika memasarkan produk melalui Twitter ataupun Facebook. Atau bisa juga dengan menentukan toko yang letaknya sangat strategis dan dibutuhkan bagi konsumen. Yang keenam, amati dan pelajari pesaing. Selain mengenali konsumen, kita juga perlu memperhatikan pesaing. Cari tahu produk dan jasa apa saja yang mereka tawarkan, dengan harga dan kualitas apa, segmen konsumen dan strategi marketing mereka. Lantas, gunakan informasi tersebut untuk memetakan keunggulan produk dan jasa untuk celah strategi marketing.
Jangan lupa untuk menggunakan prinsip kerja ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi. Tetapi ingatlah untuk tidak berlebihan dan memperhatikan pesaing. Jadikan pesaing sebagai pemacu semangat dan tetap fokus pada target yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketujuh, merangkul partisipan. Partisipan yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam memasarkan produk dan jasa. Contohnya saja para reseller atau dropship. Partisipan ini memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan strategi pemasaran yang nanti akan dijalankan. Untuk itu, kita juga perlu memikirkan reward dan teknis kerjasama yang saling menguntungkan. Misalnya, dengan menyediakan staf khusus untuk menjalin komunikasi yang responsif dengan para reseller, atau bisa juga mengatur kemudahan akses terhadap ketersediaan produk dan jasa. Kembangkan strategi marketing sesuai kebutuhan. Yang pertama, jasa food blogger. Jasa food blogger biasanya mereview menu makanan dan membantu mengenalkan produk baru. Yang kedua, buka toko atau perbaikan toko. Membangun toko dengan memperhatikan desain, kecepatan loading, navigasi hingga kemudahan transaksinya. Yang ketiga, jasa influencer. Jika produk berupa pakaian, salah satu ide strategi pemasaran yang perlu diuji adalah dengan memanfaatkan jasa influencer di Instagram yang menggunakan sistem endorsement. Yang keempat, join komunitas. Sebuah komunitas umumnya berisikan orang-orang dengan minat yang sama, misalnya komunitas kuliner, komunitas olahraga, dan lain-lain. Yang kelima, iklan online. Ada beragam jenis iklan online yang bisa kalian pilih dengan keunggulan masing-masing, mulai dari Facebook, Ads, Google Ads, dan lain-lain. Kembangkan strategi marketing sesuai kebutuhan. Yang pertama, jasa food blogger. Jasa food blogger biasanya mereview menu makanan dan membantu mengenalkan produk baru. Yang kedua, buka toko atau perbaikan toko. Membangun toko dengan memperhatikan desain, kecepatan loading, navigasi hingga kemudahan transaksinya. Yang ketiga, jasa influencer. Jika produk berupa pakaian, salah satu ide strategi pemasaran yang perlu diuji adalah dengan memanfaatkan jasa influencer di Instagram yang menggunakan sistem endorsement. Yang keempat, join komunitas. Sebuah komunitas umumnya berisikan orang-orang dengan minat yang sama, misalnya komunitas kuliner, komunitas olahraga, dan lain-lain. Yang kelima, iklan online. Ada beragam jenis iklan online yang bisa kalian pilih dengan keunggulan masing-masing, mulai dari Facebook, Ads, Google Ads, dan lain-lain. Nah, itu tadi beberapa langkah dalam penyusunan strategi pemasaran. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.